Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isnin Nenifah NIM belakang 086. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas bab 3 sistem informasi manajemen, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik sendiri adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Materi selanjutnya, e-commerce di luar batas perusahaan. E-commerce bisnis ke konsumen mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. E-commerce bisnis ke bisnis mengacu pada transaksi antara bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Materi selanjutnya, manfaat yang diharapkan. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Selanjutnya, perbaikan hubungan dan pemasok dan komunikasi keuangan, dan peningkatan imbal balik ekonomi atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala-kendala e-commerce sendiri antara lain biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, dan peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Materi selanjutnya, jalan menuju e-commerce. Rencana bisnis strategi akan membakukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis sehingga perusahaan tersebut akan dapat memahami peranan potensial yang akan dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Materi selanjutnya, intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Selanjutnya, basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Antara lain, Lexis memberikan informasi hukum, keuangan, dan pemerintah. Yang kedua, dialog, meliputi berita, bisnis, pemerintah, dan sumber lain. Yang ketiga, Dow Jones menawarkan beragam informasi masalah keuangan. Selanjutnya ada Global Exchange Service, menjual jasa pengintegrasian transaksi-transaksi elektronik untuk rantai pasukan global. Dan ada Reuters untuk mencari dan menganalisis media berita. Selanjutnya, mesin pencarian. Mesin pencarian adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Mesin pencari antara lain Yahoo, Excite, Alta Vista, dan Google. Materi selanjutnya, strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Electronic Data Interchange atau EDI adalah subkumpulan dari suatu sistem interorganisasional. Sistem interorganisasional adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Extranet adalah cara lain membuat suatu IOS. Manfaat IOS. Efisiensi komparatif meliputi efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Efisiensi internal meliputi perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri, dan efisiensi interorganisasional meliputi perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya, kekuatan penawaran. Kekuatan penawaran adalah kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Kekuatan penawaran antara lain fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, dan meningkatkan biaya perpindahan. Selanjutnya, pengaruh penerapan. Pengaruh penerapan antara lain tekanan kompetitif. Ketika perusahaan berada di posisi buruk terhadap pesaing, atau ketika asosiasi perdagangan memberikan tekanan kuat, perusahaan akan menerapkan IOS seperti EDI dengan reaktif. Yang kedua, penggunaan kekuasaan. Ketika perusahaan dapat memaksakan kekuasaan atas anggota lain, ia akan proaktif dalam menerapkan IOS. Kebutuhan internal. Ketika perusahaan sadar bahwa partisipasinya dalam IOS merupakan cara meningkatkan operasinya, perusahaan akan melakukan pendekatan atas IOS dengan cara yang proaktif. Dukungan manajemen puncak. Ketika manfaat yang signifikan dari IOS mengambil bentuk yang tidak berwujud, dukungan manajemen puncak menjadi sangat penting.
Materi selanjutnya manfaat tidak langsung iOS, meliputi mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, dan memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Mengapa memahami strategi bisnis untuk e-commerce B2C begitu penting? Semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital dan semakin banyaknya pelanggan yang mampu mengatasi keengganan mereka untuk melakukan pembelian menggunakan web, kecepatan komunikasi yang lebih cepat dari komputer-komputer rumah juga telah membuat pengiriman produk-produk digital menjadi lebih praktis. Kekhawatiran akan pencurian seperti informasi kartu kredit telah digantikan dengan penerimaan. Strategi B2C untuk e-commerce meliputi produk-produk digital, produk fisik, penjualan maya versus campuran, dan pemerintahan elektronik. Yang pertama, produk digital. Beberapa barang dan jasa tertentu dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet, seperti lagu, album, film, dan produk serupa. Yang kedua, produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagian gantinya harus dikirimkan ke pelanggan. Pesanan penjualan tetap melalui web dan pengiriman melalui jasa pengirim. Yang ketiga, penjualan maya versus campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat penjualan fisik. Sedangkan penjualan campuran perusahaan memiliki tempat penjualan secara fisik dan situs web. Kedua strategi ini perlu menginformasikan biaya dan fitur kepada pelanggan, mengatur pembayaran, dan mengirimkan produk. Pemerintah elektronik. Contohnya menggunakan layanan online untuk melelang sertifikat pajak bumi. Langkah e-commerce berikutnya. Tantangan e-commerce lainnya adalah teknologi di balik perdagangan. Banyak pelanggan merasa lebih nyaman menggunakan telepon seluler daripada menggunakan keyboard komputer. Kalangan pebisnis selalu mencari koneksi kabel dimanapun tersedia layanan telepon seluler. Langkah ini meliputi perdagangan bergerak dan nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Perdagangan bergerak sendiri adalah penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Materi selanjutnya menggunakan internet. World Wide Web. Informasi yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hipermedia disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Beberapa istilah dalam WWW adalah situs web, link hypertext, halaman web, homepage, browser, universal resource locator atau URL, protokol, nama domain, dan path. Selanjutnya, aplikasi bisnis internet meliputi manajemen rantai pasukan rumah sakit seperti pembelian persediaan secara online dan aplikasi retail seperti virtual mall. Selanjutnya, saran keberhasilan. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Menekankan isi, sering diperbarui, melihat di luar pelanggan, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, ciptakan rasa kebersamaan, dan carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Materi selanjutnya, dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Pengguna yang berusia lebih tua dengan lebih banyak penghasilan untuk dibelanjakan memiliki dampak substansial pada ramal ekonomi e-commerce. Bahkan ketika uang tidak langsung dibelanjakan secara online, konsumen seringkali menggunakan web untuk melakukan penelitian atas pembelian mereka sebelum pergi ke toko. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.